Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang anatomi bagian-bagian yang terdapat pada lidah. Perkenalkan, nama saya Wikananda Putri. Saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada di lidah. Bagian-bagian organ yang ada di lidah. Yang pertama, filiform. Yang kedua, fingiform. Yang ketiga, circumvallat. Yang keempat, berdaun. Filiform terletak di 2/3 bagian depan lidah. Fungiform, papila ini mendapatkan namanya dari bentuknya yang seperti jamur, terletak di sebagian besar di sisi dan ujung lidah. Circumvallat, benjolan kecil di bagian belakang lidah adalah papila circumvallat. Papila ini tampak lebih besar daripada jenis papila lainnya. Yang terakhir, berdaun, terletak di setiap sisi bagian belakang lidah. Papila berdaun tampak seperti lipatan jaringan kasar. Perkenalkan, saya Muhammad Syahrian Syarhamdani akan menjelaskan tentang letak reseptor pada organ lidah. Pada organ lidah yaitu ada reseptor pengecap. Pada ujung lidah yaitu punya rasa manis, dan pinggir lidah depan mempunyai rasa asin, pinggir lidah belakang mempunyai rasa asam, pada bagian pangkal atau belakang lidah mempunyai rasa pahit. Nama saya Salwa Najla Arjani akan menjelaskan tentang jenis stimulus. Stimulus berupa molekul kimia yang dapat dibedakan menjadi 5 macam rasa atau tanstan. Yang pertama asam, kedua manis, yang ketiga pahit, yang keempat asin, yang kelima gurih atau umami. Sensasi yang ditimbulkan berkombinasi dengan sensasi olfaktori dan visual. Perkenalkan, nama saya Nabilah Mazia Zahra. Saya akan menjelaskan tentang jalur saraf yang membawa informasi sensoris dari reseptor menuju otak. Secara keseluruhan, jalur saraf yang membawa informasi sensoris dari reseptor menuju otak disebut jalur eferen atau saraf sensoris. Informasi dari reseptor di seluruh tubuh seperti lidah diangkut melalui saraf sensoris menuju sistem saraf pusat atau SSP yang meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Di dalam proses ini, rangsangan eksternal diterima oleh reseptor sensoris, kemudian diubah menjadi impuls saraf yang berjalan melalui saraf eferen menuju sumsum tulang belakang dan otak untuk diproses. Hal ini terjadi ketika tastan terlarut dalam saliva. Akan terjadi kontak dengan rambut pengecapan yang merupakan lokasi transduksi rasa atau taste transduction. Hasilnya yaitu berupa reseptor potensial yang akan menstimulasi eksositosis vesikula sinaptik pada reseptor pengecapan. Selanjutnya, pembebasan molekul neurotransmitter memicu terbentuknya impuls saraf di neuron sensoris pertama atau first order sensory neuron yang bersinaps dengan sel-sel reseptor pengecapan. Nama saya Zastia Maharani Azulfi. Saya akan menjelaskan tentang bagian otak yang berfungsi mengolah stimulus. Bagian otak yang mengatur stimulus pada lidah, khususnya terkait dengan rasa, adalah korteks gustatori. Korteks gustatori terletak di area insula, yang merupakan bagian dari lobus parietal otak. Stimulus rasa yang diterima oleh reseptor rasa pada lidah akan diteruskan melalui saraf kranial, seperti saraf wajah dan saraf vagus ke batang otak, lalu menuju talamus sebelum akhirnya diproses ke korteks gustatori. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurwulandari akan menjelaskan bagian otak yang berfungsi untuk mengolah stimulus. Korteks somatosensorik terlibat dalam merasakan sensasi sentuhan pada lidah seperti tekanan dan suhu. Pada suhu biasanya berasa dingin ataupun panas. Perkenalkan, nama saya Bunga Pujuti Ayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur saraf motoris yang membawa perintah dari
otak menuju efektor. Jalur saraf motoris yang membawa perintah dari otak menuju efektor pada lidah melibatkan saraf kranial. Saraf yang bertanggung jawab untuk mengendalikan pergerakan lidah adalah saraf hipoglossus. Jalur motoris ini secara umum bekerja sebagai berikut. Yang pertama yaitu korteks motorik. Impuls motorik dimulai dari korteks motorik primer di otak, terutama di area yang mengontrol gerakan otot-otot lidah. Yang kedua, traktus kortikobulbar. Impuls tersebut dikirim melalui traktus kortikobulbar, yaitu jalur saraf yang menghubungkan korteks motorik dengan inti-inti saraf kranial di batang otak. Yang ketiga yaitu inti saraf hipoglossus. Impuls motorik kemudian mencapai inti saraf hipoglossus yang berada di medula oblongata, yaitu bagian dari batang otak. Yang keempat, saraf hipoglossus. Dari inti saraf ini, impuls motorik dikirim melalui serabut saraf hipoglossus menuju otot-otot lidah, yang berfungsi sebagai efektor untuk mengontrol gerakan lidah. Jadi, saraf hipoglossus yang membawa perintah motoris dari otak ke otot-otot lidah untuk mengontrol fungsi sebagai berbicara, menelan, dan menggerakkan lidah. Perkenalkan, nama saya Dila Maulidina. Di sini saya akan menjelaskan tentang efektor yang melakukan perintah sesuai dengan stimulus. Efektor yang melakukan perintah sesuai dengan stimulus pada lidah adalah otot-otot lidah yang dikendalikan oleh saraf hipoglossus ketika ada stimulus pada lidah, seperti rasa, suhu, atau sentuhan. Reseptor di lidah akan mengirimkan sinyal ke otak melalui saraf sensoris seperti saraf wajah dan saraf glossofaringea. Setelah otak merespon informasi tersebut, saraf motorik akan mengirimkan sinyal ke otot-otot lidah untuk memberikan respon, misalnya menggerakkan lidah. Hal tersebut merupakan bagian dari refleks motorik yang terjadi akibat adanya rangsang sensoris pada lidah. Sebagai contoh, jika lidah menyentuh sesuatu yang sangat panas, otak akan memerintahkan otot lidah untuk bergerak menjauh dari sumber panas tersebut. Begitu juga dengan refleks menelan, di mana lidah akan bergerak sesuai dengan perintah otak setelah menerima rangsangan dari makanan di mulut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.